Adakah saudara belakangan ini mendengar bahkan mungkin dibingungkan oleh isu-isu apa yang terjadi sekarang dihubungkan dengan akhir zaman? Dihubungkan dengan antiknya corona atau pandemi yang terjadi sekarang, itu juga dikaitkan dengan akhir zaman. Ya, memang benar. Tapi kadang-kadang kelewatan sampai nama corona juga dihitung-hitung jumlahnya, dan kemudian jumlahnya dipaksa-paksakan menjadi 666. Dulu waktu munculnya komputer juga demikian. Komputer itu coba dinomor-nomori, lalu kemudian dihitung-hitung sehingga akhirnya 666. Lalu kemudian barcode juga demikian. Di sepanjang sejarah seringkali muncul hal-hal seperti itu. Dan yang menjadi masalahnya adalah banyak kali orang-orang dan anak-anak Tuhan akhirnya dibingungkan dengan hal-hal seperti itu. Sehingga hal-hal yang tidak penting itu malah yang muncul. Isu-isu yang tidak penting itu malah yang muncul dan membingungkan banyak orang. Sedangkan hal-hal atau sikap yang penting itu jadi terabaikan. Saudara, bertemu kembali di channel RPG Renungan Penyejuk Jiwa. Adapun topik yang akan kita bahas dalam video ini dan dua video selanjutnya secara ekspositori adalah topik tentang sikap yang benar di akhir zaman. Saudara, kalau saudara punya kerinduan supaya satu topik dibahas di dalam video-video Renungan Penyejuk Jiwa ini, silakan komentar di kolom komentar, lalu kemudian nanti akan saya jadikan sebagai pertimbangan untuk menjadi topik pembahasan di video selanjutnya. Saudara, adakah saudara yang bingung karena isu-isu akhir zaman belakangan ini dengan situasi yang ada sekarang? Dalam video ini kita akan belajar bersama. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan terbaru yang akan memberkati kita semua. Puji Tuhan, selamat mendengarkan. Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah,
besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau mulia. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang telah memberkati kita semua. Adakah saudara belakangan ini mendengar bahkan mungkin dibingungkan oleh isu-isu apa yang terjadi sekarang dihubungkan dengan akhir zaman, dihubungkan dengan antikris dan sebagainya? Ya, memang kita adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman, itu satu hal yang pasti. Tapi kita perlu belajar akhir zaman yang mana, di titik mana kita sekarang, dan bagaimana seharusnya sikap kita hidup di titik ini. Nah saudara, kalau kita dengar isu yang berkembang sekarang, seringkali misalnya corona atau pandemi yang terjadi sekarang itu juga dikaitkan dengan akhir zaman. Ya memang benar, tapi kadang-kadang kelewatan sampai nama corona juga dihitung-hitung jumlahnya, lalu kemudian dihitung dan kemudian jumlahnya dipaksa-paksakan menjadi 666. Lalu dikaitkan lagi bahwa nanti keadaan ini akan dibawa untuk supaya semua akan pakai chip, dan inilah zaman antikris itu dan sebagainya. Di sepanjang sejarah kalau kita belajar, seringkali terjadi apa yang terjadi sekarang, isu yang terjadi sekarang. Dulu waktu munculnya komputer juga demikian. Komputer itu coba dinomor-nomori, lalu kemudian dihitung-hitung sehingga akhirnya 666. Lalu kemudian barcode juga demikian. Di sepanjang sejarah seringkali muncul hal-hal seperti itu. Dan yang menjadi masalahnya adalah banyak kali orang-orang dan anak-anak Tuhan akhirnya dibingungkan dengan hal-hal seperti itu. Sehingga hal-hal yang tidak penting itu malah yang muncul. Isu-isu yang tidak penting itu malah yang muncul dan membingungkan banyak orang. Sedangkan hal-hal atau sikap yang penting itu jadi terabaikan. Itu yang saya ingin kita lihat dan saya ingin kita belajar di dalam video ini, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar kita belajar tentang sikap yang benar di akhir zaman ini adalah dari Wahyu pasal yang ke-14, mulai ayat 6 sampai ayat 13. Wahyu adalah kitab yang membahas banyak tentang akhir zaman, dan memang ini adalah kitab yang mencatat tentang peristiwa-peristiwa di akhir zaman. Ada banyak peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman, dan peristiwa ini salah satunya, di mana mulai ayat yang ke-6 sampai ayat 12, di sana dijelaskan bahwa nanti di hari terakhir Antikristus itu akan bangkit, yang disebutkan di sini sebagai binatang di ayat yang ke-9. Nah, tapi ada masa nanti di hari-hari terakhir firman Allah mencatat bahwa Antikris itu akan dikalahkan. Bahkan nanti akan terjadi penuaian besar, itu mulai ayat 14, saudara. Dan antikris akan dikalahkan dan akan dihakimi dan akan dihukum. Nah, namun sebelum itu terjadi ada peristiwa, ada hal yang juga yang dijelaskan oleh firman Tuhan di ayat yang ke-9. Saya ingin kita sama-sama lihat ayat 9, di mana di sana dijelaskan, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya,
maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam sawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ada hal yang dijelaskan di sini, saudara, bahwa orang yang menyembah antikris dan menerima tandanya, tanda namanya pada dahi dan tangannya, maka orang itu akan menerima murka Tuhan dan mereka akan disiksa dalam api dan belerang. Itu yang akan terjadi, bahwa orang yang menerima tandanya yang dijelaskan juga sebagai 666 angka nama binatang itu, orang itu akan menerima murka Tuhan dan akan mengalami penyiksaan. Nah, namun demikian, itu hal yang pasti sudah dijelaskan dalam firman Tuhan. Namun demikian, kalau dikaitkan dengan keadaan sekarang, dengan situasi sekarang, dan dikaitkan, kita mau lihat secara jelas dari ayat ini, di mana di dalam ayat ini jelas ditegaskan, jika seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada lengannya. Jadi menerima tanda di sini itu dikaitkan dengan penyembahan kepada antikris, binatang dan patungnya itu. Jadi di sini kalau kita lihat jelas penerimaan tanda di dahi dan di tangan itu sebagai bukti penyembahan, ketundukan, atau sebagai satu keputusan dari pengikut antikris, sebagai keputusan untuk menjadi penyembah antikris, sebagai tindakan menerima dan mengakui bahwa dia adalah pengikut antikris. Itu yang jelas ditegaskan di sini. Dan kalau itu terjadi, maka orang itu akan menerima penyiksaan dengan api dan belerang. Dia akan kena murka Tuhan, katanya. Nah, bagaimana dengan yang terjadi, isu-isu yang dari dulu sudah terjadi dan sekarang pun isu itu berkembang lagi. Corona dikaitkan dengan 666, lalu kemudian nanti akan muncul chip yang akan menyatukan seluruh dunia, vaksinnya akan ditanam di chip dan sebagainya. Kalau bagi saya pribadi, berdasarkan ayat ini, tidak ada masalah dengan chip, tidak ada masalah dengan angka 666. Sebelum itu sebagai bukti ketundukan, pengakuan bahwa kita menyembah antikris, kita mau jadi pengikut antikris. Karena pada dasarnya, pada prinsipnya itu sebenarnya ketundukan, penyembahan, pengakuan sebagai pengikut antikris dan bukan pengikut Kristus. Bukan angkanya yang harusnya kita alergi, bukan chipnya juga yang harusnya kita alergi. Yang harusnya kita alergi adalah penyembahan, ketundukan kepada antikris. Ya, mungkin ada yang berbicara, bukankah sekarang mengarah ke sana? Ya, memang mengarah ke sana, tetapi sekarang antikris yang disebutkan di sini belum muncul. Sekalipun firman Allah mencatat bahwa sudah banyak muncul antikris, tapi antikris yang disebutkan yang berkuasa di sini atas seluruh bumi pada waktu itu nanti, itu belum muncul. Dan angka namanya itu yang 666 itu adalah angka nama dari antikris ini. Itu belum muncul sekarang. Jadi kalau sekarang ada angka 666, nggak ada masalah dengan angka 666. Bagaimana dengan rumah saudara kalau rumah saudara kebetulan nomor 666? Bagaimana jika mobil saudara kebetulan ber-BK 666? Harus kita buangkah itu? Harus kita bakarkah itu? Tidak ada masalah dengan chip, tidak ada masalah dengan angka 666 jika itu belum berhubungan dengan penyembahan kepada antikris. Nah, itu sebabnya saudara, kita di akhir zaman ini kita perlu sadar, kita perlu tahu, kita perlu bijak menanggapi isu-isu itu dan sebagainya. Dan di sini yang saya mau kita lihat bersama adalah setelah firman Tuhan menegaskan bangkitnya antikris dan kemudian nanti antikris akan dikalahkan dan orang yang menerima tandanya sebagai pengakuan tunduk menyembah dia akan menerima penghukuman. Itu dijelaskan oleh firman Tuhan di sini. Lalu kemudian ayat yang ke-12 kita lihat bersama, ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti firman Allah dan iman kepada Yesus. Jadi hal pertama yang saya ingin kita lihat, perhatikan ayat 12. Yang penting di sini
Jadi di saat antikris itu sudah memerintah, jauh melebihi isu tentang angka 66 dan sebagainya, firman Allah menegaskan yang terpenting adalah, jadi ada yang ditegaskan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti firman Allah. Yang penting sekarang ini, kalau kita aplikasikan kepada kondisi kita sekarang, dengan banyaknya isu-isu yang membingungkan, Bapak Ibu Saudara nggak usah bingung, antikris itu belum muncul sampai sekarang, dan nggak ada masalah dengan angka 66, nggak ada masalah dengan chip yang ditanamkan, nggak ada masalah dengan itu sebelum itu berhubungan dengan antikris sebagai penyembahan kepada antikris. Yang menjadi masalah sekarang adalah apakah saudara sedang bertekun hidup berdasarkan firman Tuhan, menuruti perintah Allah. Saudara bingung, saudara takut, saudara jaga sekali hidup saudara dari angka 666, saudara jaga sekali dari penanaman chip dan sebagainya. Kalau hidup saudara tidak hidup seturut firman Allah, saudara sedang tersesat sebenarnya. Saudara sedang ditipu sebenarnya. Jadi saat ini antikris belum muncul, belum memerintah. Nggak usah bingung dengan angka-angka itu, nggak usah bingung dengan chip itu. Kita jalani saja hidup kita sehari-hari. Hidup seturut firman Tuhan. Hidup berdasarkan firman Tuhan. Jalani hari-hari saudara. Dalam kehidupan saudara sehari-hari. Hidup seturut firman Tuhan. Jalani kehidupan saudara di tengah pekerjaan saudara. Hidup seturut firman Tuhan. Jalani kehidupan saudara di tengah keluarga saudara. Hidup seturut firman Tuhan. Terlalu banyak saudara saat ini, dan itulah sebenarnya yang menjadi masalah utama. Banyak orang yang menjadi orang Kristen, banyak orang yang beribadah, bahkan menjadi pelayan-pelayan Tuhan di gereja, tapi hidupnya jauh dari kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya itu jauh lebih penting daripada isu-isu tadi semua. Itu yang harusnya saya dan saudara prihatin. Kalau hidup kita tidak hidup berdasarkan firman Tuhan, itu yang menjadi masalah. Itu yang akan mengundang murka Tuhan atas kehidupan kita. Itu yang akan menghasilkan murka Tuhan. Kita munafik, kita hidup sebagai orang Kristen, kita hidup sebagai pelayan, tapi hidup kita tidak berdasar kepada firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, firman Allah mencatat, firman Allah menegaskan, di akhir zaman ini yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus untuk hidup menuruti perintah Allah. Mari kita bertekun, hidup berdasarkan firman Tuhan. Hari-hari kita belajar firman Tuhan. Jangan lekas bingung dengan isu-isu yang ada. Mari kita belajar firman Tuhan. Renungan penyejuk jiwa ini adalah salah satu usaha supaya banyak anak-anak Tuhan bisa setiap hari mendapatkan renungan firman Tuhan dan menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan. Mungkin ada hal-hal lain yang saudara bisa kerjakan supaya saudara belajar firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan itu. Mari kita jalani hari-hari kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Karena yang penting di akhir zaman ini adalah ketekunanku dan ketekunan saudara untuk kita sama-sama hidup menuruti firman Tuhan. Kalau saudara tahu sesuatu itu nggak benar, jangan dijalani. Kalau saudara tahu jalan saudara sedang hidup dengan tingkah laku dan tindakan dan sikap yang nggak benar, yang bertentangan dengan firman Tuhan, jangan lakukan. Ubah itu mulai sekarang dan hidupi kehidupan saudara berdasarkan firman Tuhan. Karena ini adalah akhir zaman saudara. Hiduplah berdasarkan firman Tuhan. Mari kita jalani hari kita hari demi hari, hidup berdasarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati keluarga saudara. Berusahalah hari demi hari, berjuanglah hari demi hari untuk kita tetap hidup berdasarkan firman Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang sedang hidup di akhir zaman. Tuhan kiranya memberkati saudara. Hiduplah berdasarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur buat firman-Mu. Kalau seringkali dalam kehidupan ini banyak hal yang membingungkan kami. Di akhir zaman ini banyak isu yang membingungkan kami. Tapi saat ini kami belajar ya Tuhan, bahwa sebenarnya yang terpenting adalah kami harus hidup berdasarkan firman Tuhan. Kami harus menuruti firman-Mu hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara.
Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.